Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Labibah dari 1 APEKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yaitu proposal SJNAS. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Labibah dari kelas 1 APEKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yaitu SJNAS atau SJLinanas yang disusun oleh Mutia Labibah. Ketersediaan minuman yang dijual di pasaran sangat memprihatinkan karena minuman yang dijual di pasaran rentan terhadap bahan pengawet, padahal masyarakat yang meminati minuman seperti es misalnya sangat banyak. Dan melihat hal ini menjadikan saya terdorong untuk membuat minuman yang sehat dan berkualitas tanpa bahan pengawet. Bagi masyarakat, biasanya masyarakat lebih suka membeli minuman seperti es daripada membuatnya sendiri. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah usaha minuman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dan pemikiran inilah saya mempunyai ide untuk membuat bisnis minuman. Yang selanjutnya itu ruang lingkup usaha. Proposal usaha merupakan bentuk pengajuan atau permohonan penawaran baik itu berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan baik itu yang sifatnya izin, persetujuan, dana, dan lain-lain. Proposal juga dapat diartikan sebagai sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada pembaca. Terdapat 2 aspek penting yang mendasari dibuatnya proposal ini, yaitu yang pertama, aspek edukasi. Proposal ini dibuat sebagai pengganti ujian akhir mata kuliah kewirausahaan untuk mengatur kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha. Yang kedua, aspek bisnis. Membuka lapangan pekerjaan, mencari keuntungan atau laba, menarik minat konsumen untuk merasakan makanan yang sudah cukup terkenal, mencapai target penjualan, berguna merencanakan pembangunan usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi, sekaligus penjualan minuman segar yang sehat dan bergizi. Yang keempat, yaitu ada visi dan misi. Visinya itu menjadikan SJLinanas sebagai pusat penjualan dan penguasa minuman SJNAS bagi masyarakat. Misinya yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan menjual SJNAS yang sehat, berkualitas, dan tanpa bahan pengawet. D. Analisis work. Stek kekuatan SJNAS ini sangat lezat, berbeda dengan es yang lainnya, dan bukan hanya rasanya saja yang lezat, namun juga mengenyangkan dan segar. Weakness. SJNAS ini tidak dapat tahan lama, sehingga setelah lewat sehari rasanya menjadi berbeda. Opportunity atau peluang. SJNAS ini akan sangat berpeluang masuk di hati para konsumennya. Cita rasa yang menggoda dan warna kuning menyalanya, serta jari dan nanas yang menarik menjadi daya tarik utama konsumen untuk mencobanya. Treatment atau ancaman. SJNAS sangat mudah untuk memasuki pasar, namun saingan daripada SJNAS pun terbilang banyak karena banyak penjual minuman yang menjual berbagai macam jenis minuman lainnya. Selain pesaing pasar, cuaca juga merupakan ancaman, karena pada saat cuaca hujan atau mendung, kami tidak bisa berjualan. Jadwal kegiatannya itu 3 Januari 2014 dari hari Sabtu,
dari jam 9.12 itu membuat produk. Terus dari jam 1 sampai jam 5 itu menjual. Dan seterusnya hingga 31 Januari. Kenapa saya berjualan setiap hari Sabtu? Karena agar konsumen tidak pada bosan untuk membeli dan menikmati es Janas yang saya jual. Yang selanjutnya itu aspek manajemen usaha, nama perusahaan. Nama perusahaan yang akan saya gunakan untuk usaha ini adalah Es Janas Mbok Alasan saya memakai nama perusahaan ini karena nama ibu saya Darni dan ayah saya merupakan orang Jawa, serta produk yang saya jual adalah minuman es jeli nanas. Lokasi usaha yang saya pilih bertempat di rumah saya, Sarusulawa, Jakarta. Struktur organisasi dari perusahaan direncanakan hanya memiliki 4 orang karyawan dan bendahara. Adapun perincian tugas-tugas karyawan tersebut adalah sebagai A. Pemimpin bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan mengecek tugas-tugas tiap tim. Yang B. Bendahara bertugas menyimpan, mencatat, dan melaporkan semua hasil penjualan kepada pemimpin. Yang C. Tim kreatif bertugas untuk membuka usaha es Janas. Yang D. Tim riset bertugas untuk mempelajari tren macam-macam minuman, karakteristik, dan permintaan konsumen. E. Tim pemasaran bertugas untuk menangani aktivitas penjualan dan pemasaran. F. Tim produksi bertugas untuk memproduksi produk minuman es Janas. Struktur ini hanya digunakan di tahun pertama sejak perusahaan beroperasi. Setelah itu, kemungkinan akan ada penambahan karyawan sesuai dengan perkembangan usaha ini, sehingga struktur akan berubah sesuai dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang keempat, bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang saya dirikan adalah bentuk badan usaha perseorangan. Yang kedelapan itu, di sini ada aspek produksi. Nama produk yang saya buat dan saya jual adalah es Janas. Alasannya, karena produk yang saya produksi ini adalah es yang terbuat dari campuran jeli, koko pandan, dan buah nanas. Bahan dan peralatan itu buah nanas, gelas, plastik, pisau, jeli koko pandan, sedotan, plastik, talenan, sirup, nanas, minyak tanah, termos es, gula, sendok, susu kental manis, air, dan es batu. Proses memproduksinya. Yang pertama, kupas buah nanas, bersihkan dari kulit luarnya, kemudian potong kecil-kecil berbentuk dadu. Rebus air dan masukkan gula ke dalam air rebusan yang telah mendidih. Aduk gula hingga mencair, kemudian dinginkan air rebusan gula. Campurkan sirup nanas ke dalam air rebusan gula yang telah dingin. Campurkan juga buah nanas dan jeli koko pandannya. Serta campurkan pula susu kental manis. Aduk sampai semuanya menyatu. Yang terakhir, masukkan es batu sebagai penyejuk. Yang keempat itu contoh produknya begitu. Nah, yang ke-9, aspek pemasaran. Aspek pemasaran. Tujuan pemasaran adalah untuk mengenalkan produk minuman kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tertarik dengan minuman yang kami promosikan, sehingga nilai beli konsumen bisa tinggi, dan kami juga bertujuan untuk memenuhi selera konsumen yang makin hari makin meningkat. Yang kedua, konsep pemasaran. Produk yang kami pasarkan adalah jenis minuman es yang kami desain dengan inovasi yang agak berbeda dengan yang lainnya. Tempat yang akan kami jadikan pemasaran adalah wilayah sekolahan, kampus, dan komplek perumahan agar pemasaran bisa laku cepat. Harga yang kami tawarkan cukup terjangkau, sesuai dengan harga yang sudah beredar di pasaran dengan kualitas minuman teruji. Promosi usaha yang kami lakukan yakni dengan membuat brosur melalui internet atau jejaring sosial agar tidak hanya
Orang dekat saja yang mengetahui, tapi orang jauh pun bisa tahu usaha kami. Distribusi. Distribusi produk kami melalui keliling dari sekolahan, kampus, dan komplek perumahan agar masyarakat cepat tahu tentang produk yang kami pasarkan. Nah, yang terakhir itu kesimpulan dari S. Jadi Nanas, berwirausaha merupakan peluang mengembangkan usaha sesuai kemampuan pribadi masing-masing. Namun, seorang wirausaha harus mempunyai kecakapan dalam membuat analisis SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar, tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan. Maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat. Seorang wirausaha harus menjalin partner usaha dengan pengusaha lain, tidak hanya mendirikan usaha sendiri, tapi rintislah usaha bercabang agar kelangsungan usaha berpotensi meluas. Laporan akhir tugas kewirausahaan ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Penulisan laporan akhir tugas kewirausahaan juga bertujuan untuk penilaian objektif mata kuliah kewirausahaan agar dapat memberikan nilai akhir yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Manusia sudah menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dan sangat merasakan manfaat dari tugas yang diberikan, yaitu penulis dapat mengetahui cara berwirausaha, membuat artikel atau proposal, dan dapat melakukan usaha. Kemudian, manfaat yang lebih penting adalah membuat penulis dan anggota kelompok lainnya menjadi lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dan semua pihak yang turut membantu menyelesaikan laporan akhir proyek wirausaha ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.